Selamat datang di Apa Sih? Bersama Yolanda Cenderakasih. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, 2 orang Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang pertama adalah Edi Prabowo, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan yang kena OTT KPK di Bandara Soekarno-Hatta pada 25 November 2020, pukul 1:23 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua adalah Juliari Peter Batubara yang menyerahkan diri ke KPK pada 6 Desember 2020, sekitar pukul 2:50 waktu Indonesia bagian Barat, setelah ditetapkan sebagai tersangka 1,5 jam sebelumnya. Seiring pemberitaan ini muncul, tanggapan, cacian, dan makian dari masyarakat pun tak terhindarkan. Bahkan artis Deddy Corbuzier pun ikut buka suara karena kedua ex-menteri itu pernah menjadi bintang tamu di podcastnya. Selain obrolan tentang korupsi, Edi dan Juliari, kasus-kasus ini juga membawa keriuhan lain, yaitu kursi kosong menteri. Ramah diingatan masyarakat, bila ada menteri yang bermasalah, Luhut Binsar Panjaitan lah PLT-nya. Entah satir atau betul beranggapan demikian, masyarakat udah ramai duluan bilang kalau Luhut yang akan mengisi kekosongan sementara kursi Menteri Sosial. Namun ternyata bukan. Maaf sekali para penonton yang kecewa. Hal ini bukan untuk menghindari komentar jelek netizen atau dibuat-buat supaya tebakan netizen salah. Tapi pada hakikatnya, pengganti sementara menteri yang bermasalah akan didahulukan dari susunan strukturalnya. Meskipun penunjukan itu merupakan hak prerogatif presiden. Dalam kasus terbaru, Kementerian Sosial bernaung pada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK. Makanya tugas Menteri Sosial dialihkan sementara kepada Muhadjir Effendi, Menko PMK yang sedang menjabat. Ada satu akun Twitter dengan username @algifari_ag yang juga menjelaskan hal serupa. Tapi tweet yang jelas sumbernya seperti ini kalah viral dibanding yang lucu-lucuan atau yang sensasional. Seharusnya penjelasan ini juga menjawab alasan mengapa Luhut Binsar Panjaitan yang dipilih untuk mengisi sementara kursi kosong Menteri Perhubungan saat Budi Karya Sumadi terinfeksi COVID-19 dan Menteri Kelautan dan Perikanan saat Edi Prabowo mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Kedua kementerian itu berada di bawah naungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mana dipegang oleh Luhut hingga saat ini. Jadi ini bukan perkara Luhut adalah menteri segala menteri atau menteri serba bisa, tapi semua ada birokrasinya. Luhut juga sempat beberapa kali menanggapi komentar masyarakat tentang penunjukan dirinya di kesempatan yang berbeda-beda. Bila seluruh jawabannya digabungkan, intinya dia hanya menjalankan tugas yang diberikan oleh atasannya. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo. Baginya yang penting, tugasnya terselesaikan. Seingatnya belum ada tugas yang tidak bisa dia selesaikan selama ini. Pun, kalau kementerian itu berada di bawah koordinasinya, yaitu sudah menjadi urusannya, supaya tugas pokok mereka bisa selesai. Dia juga mengaku terbuka untuk berdiskusi, menjelaskan alasan, atau menerima kritikan dari angle yang dia tidak tahu. Supaya lebih jelas, mari kita breakdown pembagian kementerian saat ini yang berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai 2024. Ada 4 Menko yang bertugas. Yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM atau Menko Polhukam, yaitu Mahfud MD. Dia mengordinasikan 6 kementerian, Kejaksaan Agung, TNI, Polri, serta instansi lainnya. Yang kedua, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu Erlangga Hartanto. Dia mengordinasikan 9 kementerian serta instansi lainnya.
Yang ketiga, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, yaitu Muhadjir Effendi. Dia mengordinasikan 7 kementerian serta instansi lainnya. Dan yang keempat adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dia mengordinasikan 6 kementerian, 1 lembaga pemerintah non-kementerian, serta instansi lainnya. Sedangkan Menteri Sekretaris Negara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang sekaligus Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berkoordinasi langsung kepada Presiden. Daftar tadi juga bisa digunakan untuk menerka-nerka siapa yang akan mengisi posisi pelaksana tugas jikalau ada menteri lain yang bermasalah lagi di kemudian hari. Namun, bagaimana kalau Menko-nya yang bermasalah? Kembali lagi, penunjukan pelaksana tugas sementara untuk posisi menteri manapun merupakan hak prerogatif Presiden. Siapapun mungkin saja menduduki posisi tersebut. Sekarang saja, pelaksana tugas untuk Menteri KKP sedang diemban oleh Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo. Penunjukan ini tertuang dalam surat Menteri Sekretaris Negara yang dikeluarkan tanggal 2 Desember 2020. Mengapa Syahrul yang dipilih? Mungkin karena bidang perikanan dan pertanian masih memiliki kemiripan di banyak aspek, meskipun kedua kementerian itu berada di bawah naungan yang berbeda. Lagi pula, itu adalah hak prerogatif Presiden, menunjuk siapapun yang dianggap layak dan mampu untuk menjalankan tugas menteri yang ditinggalkan. Alasan diperlukannya PLT sementara ini karena Luhut bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir sedang dinas ke Tokyo, Jepang untuk menghadiri Sovereign Wealth Fund atau SWF dan bertemu investor. Luhut telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2020. Di situ dia memohon izin untuk dinas ke luar negeri dari tanggal 2 sampai 10 Desember 2020. Setelah tanggal 10 nanti, who knows? Bisa jadi jabatan PLT itu tetap diemban oleh Syahrul, bisa juga dikembalikan lagi kepada Luhut. Tak menutup kemungkinan juga diberikan kepada orang lain. Peluang reshuffle kabinet sekalian pun ada, mengingat kursi Menteri Sosial juga sedang kosong. Balik lagi, itu adalah hak istimewa Presiden. Orang siapapun yang dipilih nanti bakal jadi pembantu Presiden. Ya pasti keputusan ada di tangan tuannya, bukan? Ada usul? Langsung tuliskan di kolom komentar atau mention kita di media sosial @voi.id. Diklik juga ya tombol subscribe dan loncengnya.